Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Edil Akbar dari kelas Biologi B, semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisme fertilisasi. Nah, yang dimana kita tahu bahwa fertilisasi merupakan proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum, yang dimana proses ini terjadi pada tuba falopi. Nah, proses fertilisasi ini berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi dua macam, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, sesuai dengan namanya, fertilisasi internal merupakan fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induknya atau tubuh individunya sendiri. Sedangkan proses fertilisasi eksternal merupakan proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induknya atau tubuh individunya, yang biasanya kita temukan pada spesies ikan dan katak. Nah, marilah kita masuk ke dalam proses tahapan atau mekanisme fertilisasi. Nah, tahapan yang pertama, setelah sel sperma masuk ke dalam mulut rahim, selanjutnya sel sperma itu akan masuk ke tuba falopi dan mencari calon ovum yang akan dibuahi. Nah, selanjutnya setelah sel sperma ini menemukan ovum yang akan dibuahi, maka sperma ini akan melakukan penetrasi di ovum. Nah, setelah melakukan penetrasi, sel sperma akan mulai menembus sel folikel pada ovum, yang dimana kita tahu bahwa sel sperma itu sangatlah banyak, tetapi hanya satu yang dapat membuahi inti sel pada ovum. Nah, tahapan yang selanjutnya, bagian kepala sperma atau yang kita kenal sebagai akrosom akan mengeluarkan suatu enzim, yang dimana enzim ini bernama enzim hyaluronidase, yang dimana fungsi enzim ini untuk menghancurkan membran polisida. Di sini membran polisida ini. Nah, tahapan selanjutnya, setelah membran polisida ini hancur, maka nukleus dari sel sperma akan menyentuh dan masuk ke dalam membran sel pada ovum. Yaitu ini ya. Nah, ketika inti sel sperma ini masuk, maka otomatis akan terjadi pengerasan pada membran pelusida tadi, yang dimana hal ini disebabkan oleh bagian yang bulat-bulat kecil ini yang disebut dengan granula kortikal. Nah, apa fungsi dari penebalan ini, yaitu agar sperma yang lain itu tidak masuk ke dalam ovum. Nah, sesuai yang kita tahu bahwa satu ovum itu hanya dibuahi oleh satu sperma. Nah, setelah nukleus sperma tadi masuk, maka disinilah akan terjadi yang namanya fertilisasi atau bertemunya nukleus pada sperma dan nukleus pada ovum. Nah, ya di sini yang dua ini akan bertemu. Nah, selanjutnya ketika dua nukleus ini bertemu, maka akan merangsang ovum untuk melakukan iosis, di mana dua nukleus haploid ini dua nukleus, yaitu nukleus dari sperma dan nukleus dari ovum, akan melebur menjadi satu dan membentuk yang namanya zigot. Nah,
Zigot inilah yang kemudian akan berkembang menjadi janin dan berkembang dan akhirnya menjadi bayi. Dari proses fertilisasi ini dapat kita simpulkan bahwa dari berjuta-juta sel sperma yang masuk ke dalam rahim, hanya beberapa ribu saja yang berhasil sampai ke dalam tuba Fallopi atau bertemu dengan ovum. Namun hanya satu sperma saja yang berhasil membuahi sel ovum. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi mekanisme fertilisasi. Mudah-mudahan teman-teman dan siapapun yang menonton video kali ini dapat memahami apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.